ingin menyampaikan materi yang berjudul populasi dan sampel. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mutiara Fitri Cahaya Bunda. Aku dulu, Mil. Udah, Novi. Sampai Jadi boleh minta tolong ini nggak? Oh, Kamila ya. Baik, yang pertama yaitu pengertian populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Secara terminologi, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam dunia penelitian sifatnya umum berupa benda, alam, dan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Populasi bukan sekadar jumlah subjek atau objek yang kemudian dipelajari dan diteliti. Menurut para ahli, menurut Sugiono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, menurut Arikunto, pengertian populasi yaitu objek yang secara keseluruhan digunakan untuk peneliti. Jadi apabila ada seseorang yang hendak meneliti semua karakteristik dalam suatu wilayah penelitian, tentu saja penelitian tersebut termasuk dalam penelitian populasi. Selanjutnya, jenis-jenis populasi. Populasi dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis. Di antaranya, yang pertama, populasi dilihat dari penentuan sumber data, yaitu populasi terbatas. Apa itu populasi terbatas? Yakni yang memiliki sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Contohnya, jumlah murid SLTP di Semarang pada tahun 2018 sebanyak 170.000 siswa, terdiri dari 95.000 murid putra dan 75 murid putri. Yang kedua, populasi tak terhingga. Populasi tak terhingga yaitu populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif. Yang kedua, populasi dilihat dari kompleksitas objek populasi. Yang pertama, populasi homogen. Populasi homogen yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi, memiliki sifat yang relatif sama satu sama lainnya. Yang kedua, populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana sifat tersebut membedakan individu anggota populasi yang satu dengan yang lainnya.
Sudah, Mil. Baik, selanjutnya pengertian sampel. Sampel berasal dari bahasa Inggris, yaitu sampel berasal dari bahasa Inggris, yaitu sampel artinya contoh. Mengambil sebagian saja dari yang banyak. Dalam hal ini yang dimaksud dengan yang akan disampaikan oleh Mutiara Fitri. Pada Mutiara. Gimana, Kamila? Baik, saya lanjut. Dalam suatu penelitian, yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan sampel adalah memperhitungkan masalah efisien atau waktu dan biaya, dan masalah ketelitian, di mana penelitian dengan pengambilan sampel dapat mempertinggi ketelitian, karena jika penelitian terhadap populasi belum tentu dapat dilakukan secara teliti. Nah, yang pertama menurut Ari Kunto, menjelaskan bahwa sampel itu adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut itu disebut penelitian sampel. Kemudian menurut Suhartono, sampel itu merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Kemudian jenis-jenis sampel penelitian. Yang pertama ada proportional sample, yaitu sampel yang terdiri dari sub-sub sampel yang perimbangannya mengikuti perimbangan sub-sub populasi. Kemudian ada stratified sample, yaitu pengambilan sampel yang memperhatikan stratum-stratum dalam populasi. Kemudian yang ketiga, purposive sample, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat ada quote sample, yaitu penelitian yang akan diteliti, penelitian akan diteliti telah ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak semua sampling yang ditetapkan lebih dulu, besarnya itu disebut quote sampling, kuota sampling. Kemudian yang kelima ada double sample, atau sampling kembar. Nah, biasanya sangat baik untuk penelitian yang menggunakan angket yang dikirim melalui pos, online, atau email. Kemudian ada area probability sample, yaitu merupakan salah satu sampling yang juga kerap kali digunakan dalam penelitian-penelitian sosial, termasuk pendidikan. Yang terakhir ada cluster sample, yaitu proporsi yang lebih kecil lagi, grup sampling, dan memiliki kesamaan hakikat dengan area probability sampling. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Populasi adalah wilayah generalisasi atau keseluruhan subjek penelitian, baik benda, orang, ataupun suatu hal lain yang di dalamnya mempunyai kualitas yang penting berupa data penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Populasi dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis. Pertama, populasi dilihat dari penentuan sumber data, yaitu ada terbatas dan tak terhingga. Yang kedua, populasi dilihat dari kompleksitas. Objek populasi, yaitu ada homogen keseluruhan individu anggota populasi memiliki sifat-sifat yang relatif, sama atau sama satu sama lainnya. Dan heterogen keseluruhan individu anggota populasi relatif memiliki sifat individual antara
satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan materi kami hari ini? Kami persilahkan. Baik, mungkin dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahkan, mau diterangkan kembali. Oh diam ini, udah selesai belum? Sudah Bapak, namun dari teman-teman belum ada yang bertanya maupun diskusi, Pak. Silahkan kalau ada. Ada nggak? Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau langsung penjelasan dari Bapak? Sepertinya belum ada, Pak. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan diskusi tentang populasi ya, populasi dan sampel. Tadi sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Nah, dengan demikian populasi itu tidak sekedar berupa orang atau subjek, tetapi juga bisa berupa objek, ya, berupa objek tertentu, benda-benda, ya, dan juga yang paling penting adalah sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Jadi tidak sekedar jumlah orangnya ada berapa,
tapi juga sifat atau karakteristik yang menempel di dalam orang tersebut, juga di dalam objek yang diteliti. Nah, saya ingin memberikan contoh ya, biar lebih jelas apa yang dimaksud dengan populasi ya. Misalnya kalau risetnya itu judulnya tentang, katakanlah, tradisi atau kualitas bacaan Al-Quran mahasiswi IIK Jakarta. Itu judulnya begitu. Tema utamanya berarti kualitas bacaan Al-Quran. Kemudian objek yang diteliti itu adalah Institut Ilmu Al-Quran ya. Nah, subjek-subjeknya berarti mahasiswa-mahasiswa yang memiliki sifat atau karakter yang sama. Apa itu? Yaitu yang bisa membaca Al-Quran. Nah, karena seluruh mahasiswa IIK itu bisa dan pernah belajar membaca Al-Quran, maka semuanya itu masuk dalam kategori populasi riset tersebut ya. Kecuali kalau dibatasi, katakanlah penelitian ini dibatasi hanya pada mahasiswi Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kalau dalam proposalnya dijelaskan dibatasi hanya pada mahasiswa FUD saja, maka populasinya ya populasi FUD saja. Ya. Tarbiyah, syariah, pasca sarjana itu tidak masuk dalam populasi riset Anda karena sudah diberikan pembatasan. Jadi jumlah keseluruhan dari subjek yang memiliki karakter sama, yaitu sebagai mahasiswi IIK yang belajar Al-Quran, itulah yang disebut sebagai populasi riset dengan judul yang tadi saya contohkan. Kalau jumlahnya itu ada 1000, ya maka 1000-1000-nya itu menjadi populasi penelitian kita ya. Kalau jumlahnya 500, ya 500-500-nya itulah yang menjadi populasi riset kita. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya risetnya terkait dengan Al-Qasam dalam Al-Quran atau sumpah dalam Al-Quran. Untuk mengetahui populasi dari Qasam dalam Al-Quran, tentu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ayat-ayat yang berbicara tentang Qasam. Maka Anda buka di dalam buku-buku, misalnya Mu'jam Mufahrosnya Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya di situ kan dijelaskan berdasarkan Mu'jam ya, berdasarkan urutan abjad. Kalau Qasam atau sumpah itu dalam bahasa Arabnya apa? Qasam, berarti cari di huruf Qaf. Nah, huruf Qaf. Nah, lalu ketemu huruf Qaf, di situ cari kata Qasam. Maka akan terlihat dalam Mu'jam itu berapa ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan diksi Qasam beserta derivasinya ya. Bisa fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan seterusnya. Katakanlah setelah dilihat dalam Mu'jam itu
teridentifikasi ada 100 atau 200 ayat mengenai qasam. Maka 200 ayat itulah populasi riset Anda. 200 ayat mengenai qasam itulah populasi riset Anda. Karena riset Anda judulnya adalah qasam dalam Al-Quran. Nah, lalu pertanyaannya, Pak, kalau jumlahnya sebanyak itu lalu kita riset, kapan selesainya, Pak? Padahal waktunya ya kurang lebih 3-4 bulan. Lalu biayanya juga terbatas ini. Tenaganya juga terbatas. Bagaimana, Pak? Nah, dalam dunia penelitian itu boleh kita batasi atau kita ambil sampelnya. Ya, kita ambil sampel. Nah, sampel dari populasi itulah yang kemudian kita teliti. Nah, jadi yang dimaksud dengan sampel itu adalah bagian dari populasi yang diteliti. Itu namanya sampel. Kalau populasinya tadi ada 200 ayat, lalu diambil perwakilan dari 200, katakanlah Anda ambil 20 ayat, maka 20 itu adalah sampel penelitian Anda. 20 ayat itulah yang akan Anda teliti. Ya, jadi 20 ini diusahakan betul-betul mewakili atau merepresentasikan dari 180 ayat sisanya. Ya, harus betul-betul merepresentasikan atau mewakili 180 ayat lainnya. Tadi kan 200 populasinya ya, ayat yang bicara tentang qasam itu 200. Kalau 200 tidak mungkin karena keterbatasan waktu, biaya dan seterusnya, maka diambil perwakilannya. Bagian dari 200. Nah, bagian dari 200 itu dalam dunia penelitian disebut dengan sampel. Ya kan? Nah, berapa bagian yang mau diambil? Katakanlah 20 ayat. Berarti 20 ayat inilah sampel Anda. Ya. Nah, karena sudah menjadi sampel, maka Anda cukup meneliti sampel ini. Yang 180 sisanya tidak usah diteliti, nggak apa-apa. Tetapi harus dipastikan bahwa 20 ayat yang Anda tetapkan sebagai sampel penelitian ini betul-betul representatif, mewakili ayat-ayat lainnya yang mengenai qasam tadi. Makanya harus menggunakan metodologi sampling yang jelas, yang benar. Harus menggunakan teknik sampling yang benar, yang baik. Nah, nanti akan dijelaskan, tadi sudah dijelaskan juga teknik-teknik sampling ya. Teknik sampling yang bermacam-macam tadi itu. Kalau tekniknya salah, khawatirnya 20 ayat yang Anda tetapkan itu tidak memenuhi kualifikasi dan standar keterwakilan. Nah, itu berbahaya. Karena apa? Karena nanti Anda menyimpulkan. Nah, kesimpulan ini kan mewakili dari 200 ayat yang ada. Nah, kalau 20-nya itu tidak memenuhi syarat, gara-gara cara pengambilan sampelnya tidak tepat, nah ini berbahaya bagi para pembaca riset kita nanti. Nah, gitu. Kalau dalam contoh kasus yang pertama, kualitas bacaan Al-Quran mahasiswa IKI, mahasiswanya katakanlah 1000 gitu ya. Ya.
Nah, 1000 Anda ambil 10%. Berarti ada 100 mahasiswa. Nah, 100 inilah sampel Anda. Maka 100 mahasiswa tersebut Anda wawancarai, Anda amati, diobservasi, ya, untuk mengetahui sejauh mana kualitas bacaan ayat Al-Qur'annya, karena Anda sedang meneliti kualitas bacaan, ya, penelitian Living Quran, ya. Jadi Anda sedang meneliti kualitas bacaan mereka. Nah, kira-kira itu untuk memahami. Nah, kenapa kita harus atau dibolehkan mengambil sampel penelitian, Pak? Tidak semua populasi diteliti. Ya, ada manfaatnya tadi. Ya, antara lain ya hemat biaya, hemat waktu, gitu ya. Hemat tenaga, hasil datanya lebih akurat, karena Anda bisa fokus ke 20 orang saja atau 20 ayat saja. Anda bisa fokus ke 100 orang saja. Tidak terkejar-kejar target mewawancarai 1000 orang. Nah, gitu ya. Jadi bisa betul-betul akurat, karena ketika Anda wawancara, bertanya, itu bisa mengelaborasi pertanyaan sedemikian rupa, ya, sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang sedang kita teliti tadi. Nah, kalau 1000 kan paling 1-2 pertanyaan Anda pindah lagi, 1-2 pertanyaan pindah lagi. Kenapa? Anda mengejar target, waktunya mepet, lalu Anda harus 1000, gitu ya. Tapi kalau hanya 100 orang, itu bisa Anda sedikit memperdalam pertanyaan ke setiap person pertama, kedua, ketiga, sampai 100 tadi itu. Untuk kemudian dilaporkan dalam penelitiannya. Itu manfaat daripada kenapa kita harus mengambil sampel penelitian dan dibolehkan mengambil sampel, ya, karena ada persoalan-persoalan tadi. Nah, kemudian tadi udah saya singgung bagaimana cara untuk teknik samplingnya. Ya, kalau sampling itu kan cara pengambilannya, ya, teknik sampling itu. Proses pengambilan sampel itu namanya sampling. Tadi kalau sampel itu berarti bagian dari populasi, itu namanya sampel. Tapi kalau sampling itu proses pengambilan sampel itu disebut dengan istilah sampling. Jadi nanti jangan balik-balik, ya. Lalu teknik samplingnya bagaimana? Ya, teknik sampling itu berarti metode atau cara, ya, di dalam memilih unsur-unsur atau anggota-anggota populasi tadi. 1000 populasi, lalu kan Anda pilih 100. Bagaimana caranya? Ya, membutuhkan teknik. Dari 200 ayat mengenai qasam, kan Anda ambil sampelnya hanya ada 20. Bagaimana caranya? Nah, itu harus kita pelajari tekniknya. Secara umum, teknik sampling itu ada 2. Pertama adalah probability sampling, dan kedua adalah non-probability sampling. Nah, setiap dari 2 pembagian ini itu ada sub-sub pembagiannya lagi. Ya, yang probability, apa probability? Probability sampling itu adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi itu punya peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Jadi kalau ada 1000 mahasiswi itu kan populasi. Setiap orang dari 1000 tadi itu punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk dipilih oleh peneliti sebagai sampelnya. Ya, orang pertama mungkin kita pilih, orang kedua mungkin, orang ke-10 mungkin, orang ke-501 mungkin, dan pokoknya 1000 mahasiswi tadi itu.
tiap-tiap orangnya itu mungkin dan punya peluang sama semua untuk kita ambil sebagai sampel masuk dalam berapa tadi 100 orang. Nah, itu namanya probability. Jadi kemungkinannya atau peluangnya tidak nol. Kalau nol kan berarti tidak mungkin, tidak punya peluang. Ya. Nah, ini punya peluang semua. Nah, terdiri dari apa saja teknik yang masuk kategori probability ini? Pertama ada sampling acak sederhana atau simple random sampling. Ya. Namanya juga simple, sederhana. Maka cara pengambilan anggotanya itu anggota dari populasi untuk kita jadikan sampel tadi itu dilakukan secara acak. Secara acak artinya pokoknya yang diambil aja tanpa ada pembagian stratifikasi, pembagian area, kategori-kategori itu tidak dilakukan oleh peneliti. Yang penting berapa tadi? 100 ya udah. Ambil aja dari mana saja, yang penting jumlahnya 100. Nah, itu namanya acak. Misal tadi saya contohkan tradisi apa tadi? Oh, bukan tradisi. Kualitas bacaan tadi Al-Quran mahasiswa IIKI Jakarta. Misalnya begitu ya. Lalu mahasiswa IIKI, jangan IIKI lah ya, karena IIKI kan cenderungnya homogen ya, punya karakter yang sama, perempuan semua gitu ya. Kita ambil contoh yang lain, katakanlah pesantren apa gitu ya, sebetulnya pesantren Al-Barokah. Nah, di pesantren ini ternyata cabangnya ada 5, cabang 1, 2, 3, 4, 5. Lalu santrinya ribuan, asal usulnya dari berbagai macam daerah. Dan seterusnya, kategorinya banyak sebenarnya. Tapi Anda mengabaikan berbagai macam kategorisasi. Langsung Anda ambil yang penting 100 saja. 100 mahasiswa atau santri. Nah, namanya ini random. Simple random sampling. Ini dipakai biasanya untuk kuantitatif ya. Yang kedua, systematic random sampling, sampling acak sistematis. Ya, bedanya kalau acak yang pertama itu asal saja, yang penting 100 misalnya, karena tadi sudah ditetapkan kan 10% dari 1000 kan 100. Kalau yang kedua ini ada sistematisasinya. Dengan cara apa? Misalnya Anda kategorikan lagi. Tadi ada 5 cabang pesantren Al-Mubarakah. Yang dari cabang 1, cabang 2, cabang 3, itu Anda kasih porsi berapa orang. Lalu di setiap pesantren ini kan ada laki, ada perempuan. Anda tetap tentukan proporsi yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Ada keterwakilan daerah misalnya, dan seterusnya ya, Anda bikin katakanlah begitu. Baru disebar secara acak untuk mengambil dengan jumlah 100. Tapi karena sudah Anda bikin kategori secara tersistematisasi, maka ya tidak numpuk hanya di satu cabang gitu saja. Tapi di semua cabang pasti ada wakilnya. Berbeda dengan yang pertama kan asal aja, yang penting jumlahnya 100. Kalau ini 100 tapi di dalam memilih 100 itu Anda berikan kategori tertentu sehingga sistematis. Acaknya itu sistematis gitu. Oke, yang ketiga ada stratifikasi, stratified sampling, ya kan? Ini kalau stratifikasi berarti Anda membuat strata, ya, dibikin klaster-klaster, dibikin klaster, lalu di setiap strata itu ya sesuai dengan kriteria yang Anda tetapkan, Anda ambil ya sesuai dengan kriterianya itu.
Misalnya ada kategori anak-anak, kategori remaja, kategori orang tua, kategori apa namanya, SD, SMP, SMA, ya, dan seterusnya. Terserah Anda bikin stratifikasinya berdasarkan apa? Berdasarkan umur, ya, berdasarkan pengetahuan, dan seterusnya. Kalau penelitian dokumen, Pak, penelitian kepustakaan gimana? Misalnya tadi KOSAM, ya. Misalnya Anda bikin stratifikasinya itu berdasarkan Makkiyah Madaniyah. Mana sih di antara ayat-ayat ini yang kategori Makkiyah, mana yang terkategori Madaniyah, misalnya begitu ya. Atau mana ayat-ayat mengenai KOSAM tapi kasusnya adalah tema hijrah, tema hukum, tema akidah, atau di klaster menjadi 3, tema akidah, syariah, muamalah, masing-masing nanti diwakili. Jadi 10 itu mewakili kategori atau stratifikasi tersebut. Nah, boleh-boleh itu. Nah, kalau Anda bikin begitu berarti itu disebut dengan sampling stratifikasi, ya. Dan seterusnya. Nah, lalu rumpun, cluster sampling di cluster. Biasanya ini kalau meneliti ke beberapa wilayah yang berbeda-beda, ya, sehingga butuh di cluster untuk apa namanya, pemerataan di setiap wilayah. Misalnya Anda populasinya itu adalah penduduk Tangsel, mana sih yang sudah divaksin? Seberapa persen? Misalnya ada sudah katakanlah berapa ribu orang gitu ya, 20.000 orang yang menurut data bahwa penduduk Tangsel sudah 20.000 divaksin tahap kedua. Nah, untuk mengetahui respon mereka terhadap efektivitas vaksin tersebut, ya kan, karena wilayah Tangsel ini luas, terdiri dari beberapa kecamatan, ya, lalu Anda ambil dengan kategori klaster tertentu, Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, kemudian nanti BSD, mana lagi gitu ya. Nanti di setiap kecamatan ini juga dibikin breakdown-nya lagi, apa kategori setiap kecamatan itu, ya kan? Atau dibagi menjadi wilayah ini, wilayah perkotaan, Tangsel yang ke wilayah pertanian, misalnya begitu kalau daerahnya berbeda. Nah, di setiap kategori itu, klaster-klaster itu kemudian Anda ambil perwakilannya. Nah, ini klaster sampling, ya, atau sampling rumpun. Yang E, multi-stage sampling atau sampling bertahap, ya. Sampling bertahap artinya dalam satu riset, tapi Anda menggunakan beberapa teknik sampling. Misalnya tahap pertama, Anda pakai stratified sampling. Lalu tahap kedua, Anda menggunakan simple random sampling. Tahap ketiga, Anda menggunakan klasternya, ya, klaster sampling, dan macam-macam tadi. Boleh saja dalam satu riset tekniknya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan seorang peneliti di dalam mengumpulkan data-datanya itu. Nah, itu yang pertama, ya, terkait dengan probability. Nah, yang kedua, yang terkategori non-probability. Kalau non-probability sebaliknya, yakni setiap anggota populasi itu peluangnya 0. Kalau peluangnya 0, bahasa lainnya berarti tidak punya peluang sama sekali untuk dipilih. Nah, itu namanya non. Namanya non ya berarti kan tidak, ya. Tidak punya peluang untuk dipilih menjadi sampel. Kalau yang pertama tadi, semua anggota populasinya punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, sebagai perwakilan. Sementara kalau non-probability, itu semua anggota populasi tidak punya peluang.
Kenapa tidak punya peluang? Karena non-probability itu bergantung kepada kategori-kategori tertentu, prasyarat-prasyarat tertentu yang ditetapkan oleh peneliti semenjak awal. Misalnya ditetapkan berdasarkan status sosialnya, status ekonominya, ditetapkan berdasarkan kepakarannya, berdasarkan kesukarelaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tergantung periset melakukan kategorisasi sejak awal. Ya. Karena kategorisasinya itu sudah ditetapkan jauh-jauh hari, maka peluang dari masing-masing anggota populasi itu ya nol. Nah, karena kemungkinan mereka tidak masuk kategori gitu. Sehingga disebut non-probability. Apa saja yang masuk kategori non-probability? Pertama adalah sampling kuota sampling. Namanya aja kuota, kuotanya sudah ditetapkan. Saya akan teliti, tapi kuotanya ini ditetapkan misalnya untuk memberikan proporsi yang berimbang, yang laki 50 orang, yang perempuan 50 orang. Nah, kan kita tidak tahu mana di antara 50 orang ini yang layak. Nanti 50 ini di breakdown lagi kategori turunannya. Ya. Yang penting kuotanya itu memenuhi syarat. Nah, lalu accidental sampling. Namanya accidental kan tidak diketahui siapa yang masuk ya. Peluangnya nol. Kalau contohnya Anda ingin meriset tentang bagaimana kepuasan pengguna jalan tol, misalnya tol baru, BSD mana gitu ya, BSD bandara yang baru itu, Kunciran misalnya, tingkat kepuasannya. Karena cukup sulit untuk mengidentifikasi dan mengklaster para pengguna jalan tol ini, maka peneliti ya sekonyong-konyong aja, aksidental saja. Anda berdiri di depan pintu masuk tol, lalu Anda tanya sekilas, gitu ya. Ya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, makanya disebut dengan sampling kebetulan. Yang ketiga ada sampling purposive atau judgmental sampling, purposive sampling. Nah, untuk yang ini sering dipakai untuk riset-riset kualitatif, termasuk riset-riset di bidang IAT ya. Pakai purposive sampling. Nah, secara mudahnya purposive sampling itu adalah teknik pengambilan sampel dengan menetapkan kategori tertentu sejak awal. Misalnya, contohnya Anda meriset tentang tradisi khataman Al-Quran di pesantren Al-Mubarakah Ciputat. Ini misal saja ya. Pesantrennya nggak tahu ada apa enggak ini. Nah, katakanlah populasinya atau orang yang terlibat di dalam tradisi khataman di pesantren Al-Mubarakah ini jumlahnya ada 1000 lah, biar gampang hitungannya. Ya, ada 1000. Jadi santri, guru, pengurus pesantren, santri putra, santri putri, semuanya di total ada 1000. Maka 1000 orang yang terlibat di dalam khataman Al-Quran itu menjadi populasi riset Anda. Jumlah keseluruhan dari 1000 itu menjadi populasi riset Anda. Lalu diambil 10%, berarti kan 100. Nah, untuk menentukan 100 orang dari 1000, kalau kita menggunakan purposive sampling, biasanya kita akan menetapkan kategori-kategori. Misal, dari 1000 itu kan ada unsur
santri, putra, santri, putri. Ada unsur pengurus, ada unsur dewan pengasuh, ada unsur dewan asatid. Nah, setiap unsur misalnya Anda masukkan. Ya, sampel itu harus memenuhi kategori 1, perwakilan unsur santri, putra, putri, unsur ustadz atau ustadzah, unsur dewan pengasuh. 2, apalagi kategorinya? Karena anggota populasi ini sangat heterogen tadi sudah sebut ya, artinya karakteristiknya itu tidak cenderung sama, ya, berbeda-beda, beragam. Asal usul daerahnya beragam, bahasa yang digunakan juga akhirnya beragam. Ini kan heterogen. Maka Anda berikan kategorisasi lagi. Yang akan dijadikan sampel itu adalah yang kedua kategorinya perwakilan dari daerah asal santri. Ya, misalnya nanti ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada dari Sumatera, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ya, proporsi tadi jenis kelamin, santri putra, santri putri. 3, kategorinya adalah stratifikasi atau tingkatan jenjang pendidikan. Ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, karena di pesantren ini misalnya pendidikannya dari dasar sampai tinggi ada. Sehingga dalam penentuan sampel ini kategorisasinya Anda tambahkan. Dan seterusnya, ya, tergantung kebutuhan Anda. Setelah Anda tetapkan kategori ini, baru bisa menetapkan orang-orang yang 100 tadi. Jadi yang diambil itu adalah mereka yang memenuhi kategori yang sudah Anda tetapkan tadi. Jadi 100 orang yang akan menjadi sampel riset Anda itu harus memenuhi kategori-kategori atau syarat-syarat yang tadi sudah Anda tetapkan. Itu namanya purposif, ya. Nah, pastikan kategori-kategori ini semuanya disusun, ya, berdasarkan indikator yang memudahkan di dalam untuk kebutuhan riset Anda. Jangan asal bikin kategori gitu, ya. Nah, nanti kategorinya misalnya riset Anda kan tentang hataman, tradisi hataman. Lalu kategori yang Anda tetapkan misalnya ini harus lihat tinggi badannya berapa, suhunya berapa. Itu kan prasyarat yang tidak nyambung, ya. Nah, jadi pastikan prasyarat-prasyarat, kategori-kategori yang Anda tetapkan, indikator-indikator yang Anda tetapkan itu betul-betul inline, nyambung dengan fokus riset yang Anda teliti. Lalu sampling sukarela, voluntary sampling, ya namanya juga volunteer, ya, sukarela, ya, berdasarkan kerelaan orang-orang yang akan kita jadikan sampel gitu. Tapi ini tidak dipakai dalam konteks riset-riset ke-IAT-an, ya. Biasanya jejak pendapat gitu, ya. Hasil pemilu itu pakai ini samplingnya sukarela. Siapa yang mau saja. Para peneliti biasanya coblosan itu lalu nanya dengan berbagai macam pertanyaan. Lalu ada snowball sampling. Ya, snowball, Anda tahu kan permainan snowball itu. Disebut snowball karena informan. Seperti gerakan snowball, ya, Anda lempar bola, lalu bola kena satu, nanti akan
mengenai sasaran-sasaran yang lain. Makanya disebut dengan snowball sampling ya. Jadi misalnya ini biasanya dipakai untuk investigasi, ya, penelitian kualitatif juga, tapi investigasi pada kasus-kasus misalnya korupsi, pembunuhan dan lain-lain yang sulit untuk dicarikan datanya gitu. Kalau IAT jarang yang memakai ini. Misalnya hanya ketemu seorang nih informan kuncinya. Anda dekati, Anda tanya, Pak, selain Bapak yang terlibat korupsi berjamaah, itu siapa lagi, Pak? Oh, ada si Fulan. Di mana Pak rumahnya? Oh, ada di sini. Si Fulan yang disebut namanya tadi. Anda wawancarai. Anda tanya lagi, Pak, selain Bapak, ada lagi? Oh, ada teman saya ada di sana. Anda samper lagi. Ini disebut dengan snowball sampling. Ada sampling jenis itu biasanya sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya jumlah populasinya sedikit, lalu semuanya Anda teliti ya. Disebut dengan sampling. Ya, disebut sampling jenuh. Disebut juga total sampling ya, karena ya semuanya Anda wawancarai, Anda observasi. Kurangnya 50, 20, Anda teliti semua. Misal ada ghadab fil Quran, Anda teliti tentang ghadab atau marah dalam Al-Quran. Itu ada 20 ayat yang bicara tentang ayat ini, Anda teliti semua tafsirannya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, seterusnya sampai 20. Nah, misalnya ketika Anda membaca data sudah sampai 11, ke 12, ke 14, untuk itu maknanya sama semua. Nah, peneliti bisa menyimpulkan walaupun belum sampai 20, tapi baru sampai ke 14 ayat. Nah, berarti ini para mufassir memang nak memaknai ghadab itu ya seperti ini ya. Jadi boleh berhenti walaupun baru membaca 14 tafsir terhadap 14 ayat maksud saya. Karena apa? Karena datanya sudah jenuh. Datanya sudah menunjukkan pada kesimpulan yang sama, makanya disebut dengan jenuh itu ya. Nah, tapi kalau misalnya beragam dibaca sudah lain, ke-12 begitu ya sudah habiskan sampai lu Anda baca semua itu penafsirannya. Nah, ini sampling total atau jenuh. Nah, selanjutnya ini yang terkait dengan penelitian kualitatif yang perlu dipahami adalah pertama begini, kalau dari riset kualitatif ya, dan IAT itu masuknya rata-rata dalam penelitian kualitatif. Dokumennya adalah bukan kuantitatif. Sampel itu tidak menggunakan rumus-rumus kuantitatif. Kalau di penelitian kuantitatif kan pakai rumus-rumus itu. Rumus Slovin misalnya, itu ada rumus kuantitatifnya dan dipelajari dalam statistika. Kalau di kualitatif enggak pakai rumus ya. Lalu yang kedua, seringnya sampel itu ditemukan pada waktu peneliti sudah terjun memulai risetnya, baik riset dokumentatif, riset kepustakaan. Jadi setelah terjun misalnya kalau yang lalu ditambah lagi, biasanya bisa begitu.
Yang penelitian library juga begitu, baru membaca, oh ketemu data ini, dikembangkan, nah, ya kan, ditetapkan. Dari awal sudah ditetapkan dan disebutkan dalam proposalnya bahwa sampel atau teknik sampling yang digunakan nanti akan menggunakan random sampling, menggunakan purposive sampling dengan kategori begini. Bisa juga seperti itu. Karena apa? Karena dalam riset dunia digital hari ini, karakteristik informan yang menjadi calon sampel penelitian kita itu sudah bisa kita browsing terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan. Ya, oh si Fulan ini kayaknya representatif ya, dia bisa menjawab kebutuhan data yang saya inginkan. Oke, saya list dia masuk. Enggak, saya isi Fulan yang lain. Bisa ditentukan di awal juga ya. Nah, nanti penentuannya tetap di lapangan. Peneliti memilih subjek atau objek ya, yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Jadi pastikan orang yang akan Anda jadi dalam penelitian Anda itu adalah orang yang paham betul tentang masalah Anda. Data yang Anda ingin cari, jangan orang yang tidak tahu. Contohnya, kalau riset Anda tentang tradisi Khatmul Quran di pesantren, katakanlah tadi pesantren Al-Mubarakah, maka yang Anda cari adalah orang-orang yang terlibat dan punya aktor atau menjadi aktor pelaku tradisi tersebut. Ya, jadi dari 50 ustadz, ya ada ustadz yang concern, misalnya ustadz koordinatornya, itu yang Anda bidik. Gitu ya. Bukan ustadz-ustadz yang hanya menjadi anggota pelaksana tradisi ini. Ya, minimal koordinator, ustadz koordinator yang mengkoordinatori kegiatan Khatmil Quran tadi, atau wakilnya, atau sekretarisnya, sehingga ketika nanti Anda ke lapangan itu betul-betul puas dengan jawaban-jawabannya. Jika sampelnya berupa subjek atau orang, maka jumlahnya biasanya lebih kecil jika dibanding dengan apa? Kuantitatif. Kalau kuantitatif kan pakai persentase, ada aturannya itu. Tapi kalau kualitatif sebenarnya tidak harus sekian persen gitu ya. Jadi sepanjang informan ini mengetahui secara mendalam informasi yang kita butuhkan, ya sebenarnya sudah representatif dalam konteks penelitian kualitatif. Ya. Nah, walaupun demikian, saya sering tetap mempersyaratkan, ya kalau memang mau disampling gitu, itu harus betul-betul mewakili unit atau unsur-unsur yang ada paling tidak. Ya, jangan juga hanya 2 orang. Nah, jadi harus mewakili, ada perwakilan santri, perwakilan guru, tetap harus ada. Untuk apa? Untuk memvalidasi data. Kalau hanya 1-2 orang, bisa jadi unsur subjektivitas dari informan tersebut terlalu kuat. Nah, untuk mengimbangi itu kan harus ada informasi pembanding dari yang lain. Nah, sehingga biasanya saya minta untuk nyari orang lain lagi, tambahkan informan yang lain. Bersifat purposif artinya ya apa namanya? Riset di dalam penelitian kualitatif itu kan untuk mencari data-data yang bisa menjawab rumusan penelitian kita. Makanya harus berdasarkan tujuan itu. Kalau tujuan penelitian kita itu goalnya adalah ingin mencari informasi tentang asal-usul tradisi khataman di pesantren tersebut, maka pastikan informannya orang yang tahu mengenai asal-usul itu. Indikator tahu itu apa? Ya tadi, pengurus, pelaksana, panitia, atau sesepuh di situ. Kemungkinan tahu gitu ya, dari indikator-indikator tersebut. Lalu dapat berubah. Jadi sampel dalam penelitian kualitatif itu bisa berubah di tengah jalan.
Ya, jadi agak relatif fleksibel ya karena kualitatif. Contoh begini, misalnya dalam draft awal Anda tetapkan 5 orang, fulan. Ya, ternyata setelah terjun ke lapangan, 2 di antara 5 yang sudah Anda tetapkan karena ini terkategori memenuhi syarat 5-5-nya. Pas ketika terjun ke lapangan, ada 2 orang di antara 5 yang sudah Anda tetapkan itu ternyata tugas ke luar negeri yang tidak mungkin Anda telepon, tidak mungkin Anda tunggu. Nah, dalam kondisi seperti ini ya harus berganti kepada informan lain untuk menutupi 2 orang yang tadinya Anda rencanakan akan menjadi informan kunci. Tapi karena berhalangan, ya sudah, Anda ganti saja, Anda rubah. Nah, lalu sampel dalam penelitian kualitatif itu biasanya tidak disebut dengan responden. Responden itu istilah khas yang dipakai oleh penelitian kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif apa, Pak? Sampelnya disebut apa? Biasanya disebut narasumber, disebut partisipan, disebut informan. Disebut narasumber ya karena mereka menjadi narasumber bagi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Disebut dengan informan ya karena mereka memberikan informasi kepada kita mengenai data-data yang kita butuhkan. Saat kita tanya dia menjawab, ya kan? Saat kita mintai keterangan ini dia meresponnya dan seterusnya, makanya disebut dengan informan. Disebut partisipan ya karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Misalnya di Khatmil Quran, dia peserta yang aktif, makanya disebut dengan partisipan. Ya. Yang kedua, disebut dengan partisipan karena dia ini berpartisipasi dalam riset kita. Sebagai apa? Sebagai orang yang memberikan data, makanya disebut dengan partisipan. Jadi boleh 2 perspektif itu. Nah, kenapa tidak disebut responden? Dalam sebagian literatur disebutkan tidak disebut dengan responden karena penelitian kualitatif itu kan tidak dilakukan pengumpulan datanya dengan cara menyebar angket atau kuesioner gitu ya. Tapi dilakukan dengan observasi atau wawancara. Nah, sehingga apa? Kan bertemu itu. Walaupun bertemu suara kalau lewat telepon, bertemu muka kalau offline gitu ya. Makanya tidak disebut responden. Kalau angket itu kan kertas, lalu dijawab. Nah, yang menjawab itu kan disebut dengan responden, karena dia merespon surat yang kita kirimkan. Korespondensi, surat menyurat yang kita kirimkan dalam bentuk pertanyaan, dia merespon surat kita itu, lalu dikirim. Itu salah satu alasan. Dan ini tentu fleksibel ya sebenarnya. Ini kategorisasi dalam buku-buku Medlit lama ya untuk menyebut istilah-istilah teknis. Kalau dalam perkembangannya kemudian cair saja, sebagian peneliti kualitatif kadang-kadang juga menyebut responden itu dalam makna yang luas. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak melakukan korespondensi atau kirim-kirim surat. Kalau zaman dulu kan kirim surat ya. Kirim surat dalam bentuk angket atau daftar pertanyaan. Lalu yang dikirimi itu menjawab dan jawabannya dikirim kembali. Terjadi korespondensi, maka yang menjawab itu disebut dengan responden. Tapi dalam konteks dunia digital saat ini, ya istilah-istilah ini kadang-kadang cair ya, artinya kadang dipakai dalam kualitatif, kadang dipakai dalam kuantitatif. Tapi ini sebagai pengetahuan bahwa dalam buku-buku itu dijelaskan penggunaan istilah yang seperti ini ya. Makanya saya sering nyebut misalnya sumber data penelitian ini adalah informan yang berasal dari santri pesantren bla 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 bla. Biasanya saya arahkan begitu kalau risetnya itu riset lapangan living Quran gitu ya.
Nah, tapi kalau risetnya itu riset dokumen atau kepustakaan, ya jangan disebut informan, jangan disebut partisipan, jangan disebut narasumber, tapi ya disebut kitabnya gitu ya. Karena kan benda mati. Sumber data primer riset ini adalah buku tafsir Al-Misbah bla 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 bla. Ya. Nah, oke, yang perlu Anda perhatikan nanti ya ketika menentukan informan sebagai bagian dari sampel penelitian Anda, pertama yang harus Anda perhatikan adalah informan itu harus menguasai dan memahami tema penelitian yang Anda riset. Jadi jangan sembarang orang, yang penting santri aja. Nah, nanti Anda nggak dapat data yang memuaskan ya. Jadi pastikan identifikasi dulu siapa-siapa yang akan Anda wawancarai, Anda tanya saat nanti ke sana, terjun ke lapangan itu. Pastikan dia adalah menguasai masalah itu. Kalau masalah yang Anda riset adalah hotmil Quran di pesantren tersebut, maka siapa informan-informan kuncinya ini? Nah, itu harus diketahui sehingga mudah. Yang kedua, pastikan berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang telah diteliti, yang tengah diteliti. Tadi misalnya Hotmul Quran, ya pastikan jangan alumni, karena alumni itu mungkin sudah tidak menjiwai lagi pelaksanaannya, ya santri-santri di situ. Kalaupun Anda wawancara alumni, itu sebagai data sekunder, bukan primer, hanya sebagai pembanding penambahan saja, data tambahan. Yang ketiga, pastikan punya waktu juga. Ya, ini informan kunci, tapi susah sekali ditemui karena sibuk dan lain-lain. Ya jangan mengandalkan dia lagi. Nanti Anda nggak selesai risetnya gitu. Ganti yang lain. Lalu pastikan informasi dari informan itu tidak subjektif. Ya. Dia cenderung menyampaikan informasinya itu hanya berdasarkan kemauan atau kemasannya sendiri. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Nah, itu Anda hindari. Kalau sangat subjektif, Anda cari alternatif informan yang lain. Anda sudahi wawancaranya, ganti yang lain. Lalu yang kelima, dianjurkan tidak memiliki kedekatan dengan peneliti. Misalnya temannya, ya kan? Atau siapanya yang secara emosional itu dekat. Kenapa? Ini menghindari subjektivitas. Karena sering sekali karena ada unsur kedekatan tersebut, maka informan itu tidak objektif menyampaikan data. Merasa nggak enak dengan peneliti, kita sebagai peneliti, nggak enak dengan misalnya pesantrennya, gitu ya. Maka pastikan Anda kalau bisa tidak kenal sama sekali, biar informasinya genuine, informasinya asli, murni, gitu ya. Tidak ada unsur manipulasi data. Nah, ini hal-hal yang penting untuk diperhatikan saat menentukan informan jika risetnya living Quran dan berupa informan-informan, narasumber-narasumber dari orang, berupa subjek-subjek atau orang-orang yang terlibat dalam tradisi living Quran tersebut. Kalau dokumen ya tidak seperti ini prasyaratnya ya. Tapi pastikan dokumen yang Anda baca itu punya kaitan dengan fokus masalah. Nah, identifikasi dulu ayat-ayatnya, karena ini tafsir ya, pasti ada ayatnya. Ya, ketemu berapa, misalnya 10, 10-nya Anda baca dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, sampai ayat 10. Tafsirnya Anda baca. Nah, di dalam tafsir itu kan uraiannya panjang ya, ngalor ngidul kadang-kadang. Nah, ambil bagian-bagian ya yang ada kaitannya dengan tema Anda. Yang tidak ada kaitannya ya bisa di skip saja. Ya, bisa di skip. Makanya ada pemilahan data ya ketika Anda sedang mengumpulkannya. Nah, saya kira itu beberapa tambahan yang perlu saya jelaskan ya terkait dengan sampling dan bagaimana caranya. Jadi sekali lagi untuk kepentingan riset kualitatif wabil khusus keIAT-an yang sering digunakan itu adalah
Kalau pakai sampling itu adalah purposive sampling atau judgmental sampling ya. Purposive sampling. Oke. Jika ada pertanyaan silakan. Pak izin bertanya. Tadi kan sampling purposive ini untuk yang biasanya ke lapangan ya Pak website-nya. Terus tadi yang contoh misalkan penelitian ini Pak kepustakaan itu kan tadi contohnya ada kayak kalau nggak salah stratifikasi sampling gitu. Atau ada khusus nggak Pak kayak yang purposive sampling gini untuk yang peneliti lapangan kan ini ya sampelnya. Terus kalau yang untuk kepustakaan biasanya IAT pakai apa Pak? Ya, kalau penelitian kepustakaan ya biasanya dia pakai purposive juga ya. Jadi dengan tetap memberikan kategori-kategori tertentu terhadap tadi ayat-ayat yang teridentifikasi sesuai dengan tema. Misal tadi saya contohkan ayat apa tadi? Ayat Qasam. Kan begitu ya, sumpah dalam Al-Qur'an, misalnya begitu ya. Nah, setelah dibaca sumpah, terminologi sumpah di dalam Al-Qur'an itu ternyata ada yang menggunakan kata Qasam, ada yang menggunakan kata yamin, ada yang menggunakan kata apa? Hilf ya. Misalnya begitu. Lalu ada lagi apa? Ya, katakanlah itulah yamin, qasam, hilf. Ada 3 terminologi yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menyebut sumpah. Nah, kita sebagai peneliti ya, ini kan tidak mungkin semua kategori itu kemudian kita teliti ya. Maka kita butuh sampel di situ. Nah, bagaimana teknik samplingnya? Teknik samplingnya ya yang sering dipakai ya tadi yang disebut dengan purposive sampling. Caranya bagaimana? Anda bikin kategori-kategori dulu. Maka kategori pertama misalnya, ayat yang akan dijadikan sampel adalah ayat yang mewakili semua ayat mengenai yang menggunakan redaksi Qasam. Yang kedua adalah yang mewakili redaksi Hilf. Yang ketiga yang mewakili redaksi Yamin. Ya, setelah Anda baca, ternyata yang Qasam ketemu di dalam Al-Quran dengan segenap derivasinya 20 ayat. Yang Hilf Anda temukan 5 ayat. Yang Yamin 7 ayat. Ya sudah, yang 10 ayat nanti Anda ambil berapa. Yang dari 5 ayat Hilf tadi Anda ambil berapa. Yang 7 Hilf, yang 7 mewakili Yamin itu Anda ambil berapa. Sehingga dari setiap kategori Yamin, Hilf, dan Qasam itu ada ayat-ayat yang mewakilinya yang akan Anda lihat tafsirannya. Oke, di dalam menentukan, tadi kategori pertama kan sudah ya. Nah, kategori keduanya, Makkiyah Madaniyahnya. Berarti ini Qasam kan kita ambil berapa persen masing-masing. Katakanlah berapa persen. Ya, dari 10 Anda ambil berapa? Misalnya masing-masing diambil 50%-nya. 10 berarti hanya ada 5. Yang tadi 5 berarti ada 2. Ya, Anda genapkan jadi 3 ayat. Yang 7 ya Anda ambil 4 ayat. Berarti 5, 3, 4 masing-masing perwakilan. Nah, 5 ayat yang mewakili Qasam bisa Anda klaster lagi, bikin kategori. Makkiyahnya berapa, Madaniyahnya berapa. Misalnya Makkiyahnya 2, Madaniyahnya 3 misalnya. Karena ganjil kan susah. Terus yang Hilf karena hanya ada 3 tadi, ya maka satunya apa? Misalnya satunya Makkiyah, 2-nya Madaniyah atau sebaliknya. Ya tergantung proporsi Makkiyah Madaniyah yang ada di dalam
ayat-ayat tersebut. Nah, nanti kan ketahuan saat Anda mengidentifikasi ayat. Setelah sudah diketahui, baru masuklah ke dalam tafsir. Bagaimana misalnya mufassir, kalau konsennya hanya ke tafsir Al-Misbah, berarti baca tafsir Al-Misbah. Gimana sih Pak Kures menafsirkan 5 ayat mengenai qasam ini? Yang 5 ayat ini kan sudah memenuhi standar sampling yang Anda gunakan, yaitu tadi 5 ini merupakan perwakilan dari 10 ayat yang menggunakan redaksi qasam. Nah, 5 ini juga perwakilan dari Makkiyah Madaniyahnya sudah ada, gitu ya. Kategori Makkiyah Madaniyahnya sudah ada. Sudah, tinggal Anda baca di dalam Pak Kures. Anda baca bagaimana penjelasan Pak Kures pada ayat-ayat qasam yang di Makkiyah, bagaimana penjelasan Pak Kures pada ayat-ayat qasam yang kategori Madaniyah. Oh, ternyata ada perbedaan ya Pak Kures ini. Nah, diharapkan 5 ayat sisanya yang menggunakan redaksi atau diksi qasam. Baru setelah itu pindah ke yang hilaf, yang 3 ayat. Demikian juga Anda baca tafsirannya. Pindah lagi ke ayat yamin, yang ada 4 ayat Anda ambil perwakilannya ya. Nah, setelah semuanya Anda kumpulkan data-datanya, ya, Anda deskripsikan sesuai dengan gambaran yang ada dalam tafsir Al-Misbah, ya, baru Anda analisa. Ketika menganalisa, ya tentu dibanding-bandingkan dengan pendapat mufassir lain. Ya, Anda lihat Pak Kures ini mengartikan qasam itu, dia sumbernya dari mana sih? Beliau ini sama nggak dengan tafsirnya Ar-Razi? Oh, ternyata sama ya. Oh, Ar-Razi ini, nah, dia nukil dari Ibnu Jarir. Itu Pak, Ibnu Jarir dari mana nih? Oh, dari Ibnu Abbas. Oh, berarti secara sumber pernyataan Pak Kures di halaman sekian ini sebenarnya adalah kaulnya Ibnu Abbas, walaupun tidak ada disebutkan dalam Al-Misbah. Tapi peneliti bisa menemukan data itu dalam tafsir Ar-Razi, dalam tafsir Ibnu Jarir, dalam tafsir Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir menisbatkan kaulnya itu kepada Ibnu Abbas. Jadi nanti itu tahap analisanya ya, contoh analisanya. Jadi data utamanya seperti yang tadi saya sebutkan, Anda klaster dulu ayat-ayatnya, baru masuk kepada penafsirannya. Penafsirannya itu Anda deskripsikan bagaimana si mufassir menjelaskan setiap ayat yang sudah terkategori tadi tersebut, baru setelah itu Anda lakukan analisa. Nah, pada analisa itulah Anda dibutuhkan sumber-sumber sekunder. Ya, nanti ada bab khusus bagaimana cara menganalisa ya. Tapi kira-kira langkahnya begitu. Nah, kita baru sampai pada penentuan sampelnya ya. Oke, bisa dipahami cerita? Iya Pak, insya Allah. Berarti emang sampling purposif ini apa yang mau ke perpustakaan, mau yang ke itu lapangan, kayaknya. Iya, karena kualitatif yang lebih dekat ya itu yang sering digunakan ya. Nah, berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan dia pakai rumus-rumus statistika ya, sehingga sulit rasanya untuk diterapkan dalam konteks penelitian kualitatif ke-IAT-an. Oke. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada yang lain? Diam semua ya. Lapar kita ini. Mutiara udah oke, paham ya? Yang presentasi? Insya Allah Pak, dikit. Kok dikit? Saya udah berbusa-busa ini. Iya Pak, insya Allah paham. Baik, yang lain paham?
Iya Pak, sambil memahami Pak. Baik. Ya, nanti sambil jalan mudah-mudahan ketemu ya. Kalau belum paham hari ini biasanya kalau nulis proposal nanti lama-lama, oh ini kemarin yang kita diskusikan. Nah, gitu ya. Nanti kan ada tugas apa membuat proposal. Jadi Anda harus berpikir sekarang untuk apa enaknya saya buat riset ini gitu ya. Nah, nanti semua yang kita diskusikan harus dituangkan di bab 1 ya. Awal-awal ya, sekarang ini sering-sering baca saja bab 1-nya kakak-kakak kelas yang bagus-bagus dibaca. Gimana sih risetnya kakak-kakak kelas itu? Oh, begini. Bab 1 itu proposal ya. Ya. Oh, sumber data ini ya, sumber data ya. Kalau dalam strukturnya memang tidak ada teknik sampling, itu tidak ada. Biasanya masuk pada apa namanya, pembatasan ya, proposaliat itu. Di pembatasan itu sebenarnya tekniknya ya teknik sampling, kan judulnya umum gitu ya. Terus biasanya biar spesifik kan perlu dibatasi. Nah, saat membatasi itu gunakan teori sampling ini sebenarnya. Oh, hanya fokus pada ayat ini, ayat ini, ayat ini. Nah, itu dituangkan pada pembatasan. Sebagian ada yang ditulis teknik sampling, ada juga yang begitu. Terutama yang Living Quran ya, dalam proposal itu. Yang penelitian library, kepustakaan itu biasanya tidak disebutkan secara nyata dalam sub-judulnya, tapi sebenarnya dilakukan pada saat menjelaskan pembatasan masalah. Kan di metodologi di mana di poin kedua itu kan ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah. Nah, saat bicara pembatasan itulah teknik sampling itu sebenarnya sedang dioperasionalisasikan. Yang tadi saya jelaskan, harus ada kategori ini apa namanya, untuk membatasi itu. Karena kalau tidak menggunakan teori atau teknik sampling, nanti semena-mena pembatasannya itu semaunya sendiri. Pokoknya ini sajalah, ayat ini sajalah, ya, tanpa ada kategori tertentu yang mendasarinya. Nah, karena itu kita belajar teknik sampling itu biar tahu nanti nulis ini berarti yang saya kaji adalah ayat ini. Nah, penentuan ayat ini itu harus ada kategorisasinya, dasar yang bisa dijadikan rujukan untuk kategorisasi. Apakah Makkiyah Madaniyahnya misalnya, apakah tadi misalnya ya berdasarkan lafaz yang mewakili tema tersebut kah, atau apalagi kategorinya terserah ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, saya sambil pelan-pelan. Bapak, jadi nanti yang buat tugas UAS itu kan draft proposal ya, dan itu sama bab 1-nya jadi Pak. Ya, proposal itu nanti ketika sudah jadi skripsi itu menjadi bab 1. Ya, pertama kan proposal tulisannya, tapi ketika menjadi satu rangkaian dalam skripsi, proposal itu bab 1. Ya. Jadi kalau Anda selesai menulis proposal, ya hakikatnya sudah selesai bab 1. Yang kedua, sebenarnya Anda sudah selesai 60% riset. Karena arahnya sudah ketahuan. Kan di proposal itu kan ada sistematika, penulisan bab 1 isinya apa, bab 3 isinya apa, dan lain. Nah, bab-bab yang 2, bab 3 itu kan hanya melengkapi data-data yang sudah dipetakan di dalam bab 1. Makanya kalau Anda menguasai bab 1-nya, itu sebenarnya gampang. Kesananya itu tinggal ngambil data, ngolah data, analisis data. Begitu. Oke. Cukup? Baik Pak, insya Allah mungkin dari saya cukup. Gimana teman-teman?
Baik, kalau dianggap cukup, ya kita akhiri pertemuan hari ini. Ketemu lagi insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Sama-sama. Bapak. Bapak. Saya izin. Ya. Oke, saya izin. Baik Pak. Bapak.